Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video UTS dari Bapak Dr. Taufik Rizal Dwi AM SPMM. Ini adalah tugas UTS pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Nah, ada pepatah nih bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ardiansa, bisa dipanggil dengan Ardian. Domisili saya dari Trowulan Mojokerto. Umur saya 18 tahun. Saya lahir di Mojokerto pada tanggal 17 November 2004. Hobi saya ada dua, yaitu memasak dengan renang. Nah, kenapa saya pilih hobi memasak dan renang itu? Karena kebiasaan saya yang pertama itu masak. Masak itu kayak favorit banget gitu. Apalagi sekarang itu saya merantau jauh dari orang tua, jadi apa-apa sendiri. Jadi harus bisa masak sendiri. Dan waktu waktu SMP dulu saya suka masak karena saya sering ditinggal orang tua untuk kerja. Maka dari itu saya sering masak, maka terus jadi hobi gitu. Untuk renang, saya waktu kecil dari EMI itu suka banget renang gitu loh. Sampai sekarang alhamdulillah masih suka renang gitu, meskipun nggak pro-pro banget. Oh ya, saya itu eh, ambil jurusan agribisnis Fakultas Pertanian dan berkuliah di UTM atau Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kenapa sih alasanku pilih UTM ini? Nah, yang pertama itu dari segi UKT itu sangat murah, termurah di Jawa Timur, PTN termurah di Jawa Timur. Maka dari itu saya pilih UTM itu. Alasan kedua, biaya hidupnya sangat murah. Dan alasan ketiga itu eh, ada di Madura kan. Nah, saya itu pengen tahu budaya di Madura itu gimana, dan orang Madura itu gimana, apakah sama dengan orang Jawa gitu. Nah, alasannya pilih Fakultas Pertanian itu karena pertanian itu nggak akan mati gitu loh. Sistem kerjanya itu nggak bakal mati sampai akhir kiamat, karena manusia itu bakal makan. Kalau nggak ada fakultas atau nggak ada pertanian, semua yang ada di dunia itu pasti akan mati karena nggak bisa makan gitu. Nah, alasan saya pilih agribisnis. Agribisnis ini sangat penting bagi kita karena saya suka berbisnis dan ingin membantu para petani dan UMKM yang ada di Indonesia. Dan saya juga suka bisnis. Dari waktu corona itu saya bekerja sebagai penjual buah yang ada di Jombang, tepatnya di flyover. Waktu itu nggak ada waktu luang, karena waktu sekolah itu daring, jadi saya membantu saudara saya yang ada di Jombang itu buat jualan, dan alhamdulillah dapat penghasilan juga dari membantu saudara itu. Nah, dari situ saya suka petani. Saya suka maksudnya saya suka bisnis gitu loh. Dari bisnis uh, buah atau sayur gitu. Dan saya waktu kelas 11 itu juga jualan online makaroni. Saya ambil dari teman saya, dan alhamdulillah juga ya lumayan gitu loh. Nah, untuk saya, cita-cita saya itu pengen jadi pengusaha sukses di bidang pertanian atau di bidang kuliner. Itu adalah cita-cita saya gitu. Nah, terus untuk sekolah saya pada waktu kecil TK itu di RA Miftahul Ulum Temon. Terus saya lanjut di Madrasah Ibtidaiyah yaitu MI di MI Miftahul Ulum Temon, lulus tahun 2016 17. Terus SMP di SMP Brawijaya Trowulan, lulus tahun 2019 angkatan corona. Dan selanjutnya saya sekolah di Madrasah Aliyah
di Jombang, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 6 Jombang, dan sekarang di kuliah di Madura. Untuk moto saya itu, ingat orang tua yang mencari uang untuk pendidikanmu. Mungkin tak banyak orang yang tahu jika penemu roti bulat berwarna putih yang disebut bakpao adalah seorang ahli militer Tiongkok kenamaan bernama Zhuge Liang. Sosoknya terabadikan dalam film Red Cliff, karya sutradara John Woo, dan diperankan oleh aktor berdarah campuran Takeshi Kaneshiro. Zhuge Liang adalah menteri dan ahli strategi paling cerdik dalam sejarah Tiongkok. Dialah yang menemukan resep bakpao ketika bersama prajuritnya harus menyeberangi sungai berbahaya. Ketika itu, masyarakat lokal menyarankan untuk menumbalkan kepala manusia agar diberi keselamatan. Namun Zhuge Liang tak setuju. Dia lalu memerintahkan prajuritnya untuk berburu binatang dan membungkusnya dalam adonan tepung menyerupai kepala manusia. Dari peristiwa inilah resep bakpao ditemukan. Sejak masa Zhuge Liang, bakpao selanjutnya menjadi bagian dari keseharian masyarakat Tiongkok. Kata bak yang berarti daging berasal dari bahasa Hokkien, sementara kata pao bermakna bungkus dari adonan tepung. Jadi jelas sudah asal-usul penamaan bakpao berawal dari resep pembuatannya sendiri. Bahan dan teknik pembuatan bakpao yang sederhana membuatnya dengan cepat menjadi makanan populer yang disukai. Bakpao bahkan dianggap sebagai penyelamat rakyat kecil yang kesulitan mendapat makanan. Bakpao dibuat dari adonan tepung yang diuleni dan diberi sedikit ragi sebagai pengembangnya. Setelah adonan jadi, barulah bakpao dibentuk dan diberi isi sesuai selera. Dibiarkan mengembang, lalu dikukus. Bakpao umumnya dijual dalam bentuk bulat berdiameter 10 cm. Titik warna-warni di tengah lingkaran pada bagian atas sengaja dibuat untuk menandai isi bakpaonya. Kehadiran bakpao di Nusantara memang dibawa para imigran Tiongkok. Mereka yang kemudian menetap di berbagai daerah memberi nuansa baru pada budaya dan kuliner lokal. Di daerah Kawangkoan, Manado, Sulawesi Utara, bahkan masih ada kedai yang menjual bakpao sejak tahun 1946. Dari Manado, bakpao dengan cita rasa khas ini lalu diperkenalkan ke Pulau Jawa sebagai teman minum kopi. Bakpao termasuk makanan yang mudah ditemukan. Cocok banget untuk mengganjal perut saat lapar melanda. Soalnya bikin kenyang sih. Bentuk dan warnanya yang semakin memikat membuat bakpao kian digemari. Cocok banget kan buat kudapan sehari-hari? Dengan siapa? Saya Adian. Saya ingin mewawancara pertanyaan pertama, Bapak belajar membuat bakpao ini dari mana? Hasilnya coba-coba. Lalu yang kedua, inovasi Bapak untuk produk ini bangga. Dari orang lebih banyak. Untuk pertanyaan keempat, Bapak, bagaimana Bapak mengatur waktu dengan keluarga dan berdagang? Strategi Bapak untuk persaingan yang nggak ada strategis gitu. Terus untuk harapan Bapak untuk usaha bakpao ini, harapan untuk maju apa nambah cabang gitu. Ya ini tadi harus nambah orang Iya, nambah orang bekerja. berarti ini usaha dari nol Bapak. Untuk yang terakhir, teknik Bapak untuk belajar resep ini dari murid-murid.
Mungkin itu aja Bapak.